Kul arai. Nah ini fathah iya. Yang tadi sudah dibahas. Namanya madlin. Tum idhar safawi, mimnya dibaca jelas. Nah kalau ini beda. Ini idhar safawi. Kalau ini idhar holki. Bedanya apa? Ini berasal dari hukum mim mati. Kalau ini berasal dari nun mati. Ya, itu beda. Maka hukum bacaannya namanya ini hukum bacaan mim mati. Ya. Kalau ini adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kalau ini hukumnya ada 3. Idhar safawi, ya, ihfa safawi, dan idgham mimi. Sedang ini adalah hukumnya ada 4. Ada idhar, idgham, iklab, dan ihfa. Gitu. Al-khondal alif lam samsiah. Dalnya itu nih kan al-khondal. Nah itu namanya alif lam samsiah. Sedangkan lo lapad Allah itu tafhim. Dan fathah berdirinya adalah maddo bi atau madsilah. Jadi kita bahasnya begini. Al-khondal alif lam samsiah, lo tafhim, dan fathah berdiri maddo bi atau madsilah. Ini mimnya jelas. Namanya idhar safawi. Angkum juga jelas. Karena hukum bacaan idhar safawi itu hurufnya banyak banget. Jadi bukan banyak, tapi banyak banget. Ya. Kenapa banyak banget? Karena dari 28 huruf itu hanya mim dan ba yang bukan huruf idhar safawi. Ya itu. Ada 26 huruf, makanya disebut banyak banget. 26 huruf, makanya disebut banyak banget. Wa ab. Nah, ini kolkolah ba. Di sini ya. Hurufnya ba di tengah. Wa ab. Tuh ya. Maka hurufnya, makanya hukum bacanya adalah kolkolah sugro. Di sini. Wa ab. Kolkolah sugro itu adalah bacaannya tipis atau nggak kuat, lemah. Wa ab. So dobi ini fathah alif. Ya. Fathah alif namanya maddo bi. Rangkum jelas mimnya, maka idhar safawi. Wa khantama ala maddo bi. Panjangnya 2 ketuk. Ya, ala kulu juga maddo bi domah wawu. Bingkum. Nih kesininya apa huruf apa? Mim. Nah, maka apabila mim bertemu dengan mim, namanya idgham mimi. Ini ya. Jadi idgham mimi. Mim bertemu mim. Tadi saya sudah bahas. Hukum bacaan mim itu dibagi 3. Ada idhar safawi yang hurufnya ada 26. Selain mim dan ba. Nah ini mim. Mim bertemu mim. Namanya bukan idhar. Tapi idgham mimi. Man idhar holki. Alif di sini. Hurufnya idhar itu ada 6. Boleh ditulis di kolom komentarnya. Kira-kira apa tuh hurufnya? Ya. Huruf idhar itu mohon kalau yang berkenan tulis di kolom komentar. Boleh tulisan Latin, boleh tulisan Arab. Ya. Ada 6 huruf.
idhar. Ila maddo bi. Kenapa? Karena fathah berdiri. Gitu. Ilahun idhar nih. Tadi idhar. Ini alif. Ya. Sedang ini gin. Nah, berarti alif dan gin itu adalah huruf idhar. Boleh yang empatnya ditulis di kolom komentar. Selain alif dan gin. Ya. Atau satu aja tulis huruf. Boleh ya. Contoh dari apa namanya? Huruf idhar gitu. Umul alif lam samsiah. Kenapa? Karena alif lam di depannya juga hurufnya bertasdid. Maka goirul ini agak berdengung. Jadi alif lam samsiah nih. Sedangkan lo-nya ini adalah tafhim, tebal. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali membaca begini. Itu bacaan keliru. Saya contohkan bacaan yang keliru. Goirul la, goirul la. Nah, itu keliru. Maka sebaiknya bacaan kita adalah goirullah. Itu kan tebal. Ya anti maddo bi kasroh iya. Kita tidak bahas sekarang karena tadi sudah saya bahas, merasa sudah cukup. Kecuali yang ada baru seperti ini baru nih. Artinya ketika kita membahas tajwid satu ayat full kita bahas ya. Nanti ke ayat berikutnya maksudnya kita hanya menyebutkan hukum bacaannya. Kecuali kita nemukan hukum bacaan yang baru seperti ini, baru lagi nih, mim bertemu dengan ba. Namanya ihfa safawi. Tadi saya bilang bahwa hukum bacaan mim itu ada 3. Yang pertama idhar safawi. Ya. Nah ini idhar safawi. Mim bertemu alif. Yang kedua idgham mimi. Ini tadi mim bertemu mim. Ya. Dan yang ketiga adalah ihfa safawi. Ini mim bertemu dengan ba. Maka ketiga hukum itu adalah disebut hukum bacaan mim mati. Gitu. Nah ini baru lagi Ini nunnya dibaca samar. Sedikit berdengung. Yang kedengaran adalah ya. Irung kuring mancung. Itu ifa ya. Jadi sedikit berdengung ya, seperti melafalkan idgham tapi tidak terlalu idgham. Kalau idgham kan melebur masuk ke huruf idgham. Kalau ini adalah samar, nunnya samar, gitu ya. Gitu ya. Uzur. Nah, ini ro, hukum bacaan ro namanya di sini. Kita tetap bahas karena ini baru. Ini namanya hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro itu ada 2. Ada tafhim, ada tarkik, gitu ya. Kalau tafhim itu ro-nya tebal. Misalnya ada harokatnya, fathah dan domah. Ro ini tafhim. Atau diawali dari fathah dan domah. Itu ya. Seperti ini, dur. Nah, kalau diawali dari kasroh maka tarkik. Dan apabila ro ini berharokat kasroh juga tarkik, tipis. Jadi hukum bacaan ro itu ada 2. Ada tafhim,
namanya ro tafhim, dan ada tarkik namanya ro tarkik. Ro tafhim berarti ro-nya tebal kedengarannya, dan ro tarkik ro-nya kedengaran tipis. Kai ini madlin fathah bertemu dengan iya, bersengau, ini sengau madlin. Baik, kita lanjut ya, tidak membahas tapi hanya menyebutkan. Kecuali kita ketemu yang baru nanti. Nuzarriful alif lam qamariyah, a mad tabi'i, ya juga mad tabi'i. Nah, gunah ini baru nih. Kenapa baru? Dibacaan sekarang baru. Kemarin sudah banyak bahas. Kita jangan bahas kemarin, bahas yang pertemuan ini. Ini kita baru nih. Mim bertasdid diawali dengan nih, diawali dengan di sininya domah bukan domah tain, maka hukum bacaannya adalah gunah. Gunah itu bacanya dengung. Dengung indah, gitu ya. Idhar safawi, yasdifun mad aridli,